Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Alia Rosyada, Prodi Psikologi NIM 200701603 Saya akan menyampaikan materi perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif. Pengetahuan adalah interaksi yang terus-menerus antara individu dengan lingkungan. Fokus perkembangan kognitif adalah perkembangan secara alami, pikiran, pembelajar, mulai anak-anak sampai dewasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif: 1. Lingkungan fisik, 2. Kematangan, 3. Pengaruh sosial, dan 4. Proses pengendalian diri. Perkembangan kemampuan kognitif pada anak: 1. Tahap sensori motor biasanya buat bayi, 2. Tahap pra-operasional biasanya buat balita dan anak usia dini, 3. Tahap operasional konkret biasanya buat SD dan awal masa remaja, dan 4. Tahap operasional formal biasanya buat masa remaja dan dewasa. Menurut Piaget, 1. Pada waktu seseorang tumbuh menjadi dewasa, maka ia akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. 2. Apabila seseorang menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang telah dipunyainya. Proses ini disebut asimilasi. 3. Apabila struktur kognitifnya yang harus disesuaikan dengan informasi yang diterima, maka hal ini disebut akomodasi. 4. Asimilasi dan akomodasi akan terjadi apabila seseorang mengalami konflik kognitif atau suatu ketidakseimbangan antara apa yang telah diketahui dengan apa yang dilihat atau dialaminya sekarang. 5. Adaptasi akan terjadi apabila telah terdapat keseimbangan di dalam struktur kognitifnya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan. Pertama adalah tahap enaktif, di mana individu melakukan aktivitas-aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Kedua adalah tahap ikonik, di mana ia melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Ketiga adalah tahap simbolik, di mana ia mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika. Komunikasi di sini dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Makin dewasa seseorang, makin dominasi sistem simbolnya. Brunner yang dikutip oleh Worrell dan Stewart pada tahun 1981, untuk mengajar sesuatu tidak perlu ditunggu sampai anak mencapai suatu tahap perkembangan tertentu. Apabila bahan yang diberikan diatur dengan baik, maka individu dapat belajar meskipun umumnya belum memadai. Perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Materi ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka yang belajar. Keck dan Berliner pada tahun 1979 menyimpulkan prinsip Brunner. 1. Makin tinggi tingkat perkembangan intelektual, makin meningkat pula ketidaktergantungan individu terhadap stimulus yang diberikan. 2. Pertumbuhan seseorang tergantung pada perkembangan kemampuan internal untuk menyimpan dan memproses informasi. 3. Perkembangan intelektual meliputi peningkatan kemampuan untuk mengutarakan pendapat dan gagasan melalui simbol. Dan 4. Untuk mengembangkan kognitif, seseorang diperlukan interaksi yang sistematik antara pengajar dan yang diajar. Carl R. Rogers pada tahun 1951, konsep student-centered learning yang intinya kita tidak dapat mengajar orang lain, tetapi hanya dapat memfasilitasi belajarnya. 2. Seseorang akan belajar secara signifikan hanya pada hal-hal yang dapat memperkuat atau menumbuhkan self-nya. 3. Manusia tidak dapat belajar kalau berada di bawah tekanan.
Didik orang dewasa menurut konsep pendidikan adalah 1. Mereka yang berperilaku sebagai orang dewasa, yaitu orang yang melaksanakan peran sebagai orang dewasa. 2. Mereka yang mempunyai konsep diri sebagai orang dewasa. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.